Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang turunan pertama fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari turunan pertama dari fungsi sin dan kos. Oke, teman-teman waktu ikuti penjelasan berikut. Berdasarkan aturan fungsi aljabar, kalian sudah mengenal rumus. Jika Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V kurangi UV aksen per V kuadrat. Oke, yang pertama kita bahas turunan fungsi tangen. Jika Y sama dengan Fx sama dengan tan X, nah, sedangkan tangen X menurut rumus perbandingan, ini sama dengan sin X per cos X. Nah, dari sini kita misalkan U sama dengan sin X, maka turunannya adalah sama dengan cos X. Kemudian V kita misalkan cos X, maka F aksen atau turunannya sama dengan negatif sin X. Kita masukkan rumus. Y aksen sama dengan U aksen V kurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan U aksen sama dengan cos X, V-nya sama dengan cos X, kurangi U sama dengan sin X, V aksen sama dengan negatif sin X. V kuadrat menjadi cos kuadrat X. Kemudian kita sederhanakan, cos kali cos menjadi cos kuadrat X, negatif kali negatif menjadi positif, sin X kali sin X menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kalian harus mengingat bahwa ada rumus per identitas perbandingan trigonometri, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi 1 per cos kuadrat X. Kuadratnya kita keluarkan dulu menjadi 1 cos dalam kurung kuadrat X. Kita ingat bahwa 1 cos X menurut rumus kebalikan sama dengan sekan X. Sehingga ini menjadi sekan kuadrat X. Dengan demikian, jika Y sama dengan Fx sama dengan tangen X, maka Y aksen atau turunan pertamanya sama dengan sekan kuadrat X. Nah, ini harus kalian ingat-ingat ya. Jika Fx sama dengan tan X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Oke, kita lanjutkan turunan fungsi kotangen. Nah, jika Y sama dengan Fx sama dengan kotangen X, nah, sedangkan kotangen ini sama dengan cos X per sin X. Nah, ini seperti contoh nomor 1, maka ini sama menjadi Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Nah, ini nanti silahkan Anda buktikan sendiri. Dengan cara seperti contoh nomor 1. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Ini ada kita simpulkan dulu. Y sama dengan Fx sama dengan kotangen X, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Oke, yang ketiga, turunan fungsi sekan. Kita ingat Y sama dengan Fx sama dengan sekan X. Sekan sama dengan 1 cos X. Rumus kebalikan. Nah, kita misalkan U sama dengan 1, maka turunannya sama dengan 0. Ingat, setiap turunan konstanta selalu sama dengan 0. Nah, kemudian V sama dengan cos X, maka F aksen sama dengan negatif sin X. Kita masukkan rumus. Maka sama dengan ini menjadi U aksen sama dengan 0, V-nya sama dengan cos X, dikurangi U-nya sama dengan 1, V aksen sama dengan negatif sin X. V kuadrat menjadi cos kuadrat X. Nah, dari sini kita dapatkan 0 kali cos menjadi 0, negatif kali negatif 1, negatif 1 kali negatif sin X menjadi sin X per cos kuadrat X. Nah, dari sini kita jabarkan ini bahwa penyebutnya cos kuadrat X kita rubah menjadi 1 cos X kali sin X per cos X. Nah, kita ingat bahwa 1 cos X sama dengan sekan X. Kemudian sin per cos sama dengan tangen X. Jadi, dengan demikian,
jika Y sama dengan Fx sama dengan sekant X, maka turunannya adalah sekant X kali tangen X. Oke. Kita yang keempat. Turunan fungsi kosekant. Jika Y sama dengan Fx sama dengan kosekant X, sama dengan kosekant X menurut rumus kebalikan menjadi 1/X. Nah, ini caranya sama seperti langkah nomor 3. Maka dari sini kita dapatkan Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan negatif kosekant X kali kotangen X. Nah, sehingga ini nanti silahkan Anda buktikan sendiri seperti nomor 3. Dengan demikian, Y sama dengan Fx sama dengan kosekant X, maka Y aksen sama dengan negatif kosekant X kali kotangen X. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita tuliskan rumusnya. Yang berlaku adalah nomor 1. Jika Y sama dengan Fx sama dengan tangen X, maka turunannya adalah sekant kuadrat X. Yang kedua, jika Y sama dengan Fx sama dengan kotangen X, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan negatif kosekant kuadrat X. Yang ketiga, jika Y sama dengan Fx sama dengan sekant X, maka Y aksen atau turunannya sama dengan sekant X kali tangen X. Dan yang keempat, jika Y sama dengan kosekant X, maka Y aksen sama dengan negatif kosekant X kali kotangen X. Nah, sekali lagi, rumus ini harus kalian pahami dengan benar. Supaya kalian tidak kesulitan untuk memecahkan permasalahan turunan fungsi-fungsi yang tadi kita bahas. Oke, biar memperjelas kita perhatikan untuk soal berikut. Tentukan turunan fungsi berikut. Nomor 1. Fx sama dengan sin X ditambah tangen X ditambah kotangen X. Maka F aksen X sama dengan turunan sin menjadi cos X, turunan tangen menjadi sekant kuadrat X, turunan kotangen menjadi negatif kosekant kuadrat X. Jadi, jika Fx sama dengan sin X plus tangen X ditambah kotangen X, maka turunannya menjadi cos X ditambah sekant kuadrat X dikurangi kosekant kuadrat X. Ya, sehingga cukup mudah ya. Hanya kita menerapkan rumus-rumus tadi. Nah, yang kedua, Fx sama dengan sekant X dikurangi kosekant X ditambah kotangen X. Maka turunannya adalah sekant, turunannya sekant X ditambah tangen X dikurangi. Nah, turunan kosekant menjadi negatif kosekant X kali kotangen X. Turunan kotangen menjadi negatif kosekant kuadrat X. Nah, kita sederhanakan hingga ini menjadi sekant X tangen X sama negatif kali negatif menjadi positif menjadi kosekant X kali kotangen X kurangi kosekant kuadrat X. Nah, cukup mudah ya. Kita hanya menggunakan rumus-rumus yang tadi. Kemudian dari rumus yang tadi kita simpulkan itu bisa kita kembangkan. Nah, Y sama dengan Fx sama dengan tangen AX plus minus B, maka turunannya menjadi A sekant kuadrat AX plus B. Nah, A ini dari mana? Turunan dari AX plus minus B. Ya. A ini sekali lagi turunan dari AX plus minus B. Nah, kemudian yang kedua, jika Fx sama dengan kotangen AX plus minus B, maka Y aksen menjadi negatif A sekant kuadrat AX plus minus B. Nah, yang ketiga, Y sama dengan sekant AX plus minus B, maka turunannya menjadi A kali sekant AX plus B kali tangen AX plus B. Yang keempat, Y sama dengan Fx sama dengan kosekant AX plus minus B, maka turunannya menjadi negatif A kosekant AX plus minus B kali kotangen AX plus B. Oke, dari rumus-rumus ini
kita terapkan dalam contoh soal berikut. Contoh soal, tentukan turunan fungsi berikut. Fx sama dengan 4 kali tangen 1/4 X. Maka f aksen sama dengan turunan dari 1/4 X menjadi 1/4. 4 ini kita tuliskan seperti biasa. Turunan tangen sekan kuadrat dari 1/4 X. Nah, kita sederhanakan 1/4 kali 4 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan sekan kuadrat X 1/4 X. Ya, kemudian ya, jadi jika fx sama dengan 4 sekan 1/4 X, maka turunannya menjadi sekan kuadrat 1/4 X. Oke, contoh yang kedua, fx sama dengan kosekan dari pi per 4 kurangi X. Maka turunannya adalah kosekan, turunannya adalah negatif kosekan kali kotangen. Nah, kemudian pi per 4 kurangi X, turunannya adalah negatif 1. Kita tuliskan negatif 1 ini. Ya. Kemudian dari sini kita sederhanakan negatif kali negatif positif menjadi kosekan dari pi per 4 kurangi X kali kotangen pi per 4 kurangi X. Nah, kita hanya menerapkan rumus yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan kotangen 5x plus 1. Maka turunannya adalah kotangen. Turunannya adalah negatif kosekan kuadrat 5x plus 5. Kemudian turunan dari 5x plus 1 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini. Jadi, jika fx sama dengan kotangen 5x plus 1, turunannya adalah negatif 5 kali kosekan kuadrat x dari 5x plus 1. Nah, demikian pembahasannya, cukup mudah ya. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan dalam memahami contoh-contoh soal yang tadi. Demikian, selamat berlatih, selamat belajar dengan tekun. Jaga kesehatan, semoga kalian selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.